Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini saya mau membahas buku matematika kelas 5 terbitan ESPS Erlangga ya. Ini buku isinya hampir sama juga dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Biasa beda di halaman atau nomor soal, tetapi angka dalam soal biasanya sama. Saya mau melanjutkan membahas bab 2, latihan 3 ada di halaman 36 ya. Ini kita mengisi tabel tentang jarak tempuh, waktu tempuh dan kecepatan. Nomor 2 juga konversi kecepatan ya dari kilometer ke jam menjadi meter ke menit ya. Sebelumnya saya mau memberi penjelasan singkat dulu ya sama teman-teman agar bisa mengerjakan jenis soal seperti ini ya. Ini tentang jarak atau J, kecepatan atau K, dan waktu atau W. Jadi rumusnya J sama dengan K dikali W. Kalian bisa ingat JKW atau Jokowi ya, presiden kita. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Satu ini aja yang diingat ya. Lalu kalau untuk mencari kecepatan dan waktu berarti tinggal jaraknya selalu di depan nih. Jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Itu aja yang diingat ya. Oke, langsung aja nomor 1 ya. Ini ada jarak tempuh 90 km, waktu tempuhnya 3 jam, jadi kecepatannya berapa? Ini saya udah salin tabelnya di buku tulis seperti biasa, jadi untuk jarak tempuh 90 km, waktu tempuh 3 jam, maka untuk mencari kecepatannya adalah, nah kita lihat di sini, cara mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu, berarti 90 dibagi 3 atau 90 per 3, per itu artinya dibagi ya, 90 per 3 hasilnya adalah 30 km per jam. Lalu nomor 2, di sini diketahui waktu tempuhnya 15 menit, kecepatannya 20 meter per menit. Jadi jarak tempuhnya berapa? Nah, ini mencari jarak berarti pakai rumus yang ini, J sama dengan KW. Kecepatan dikali waktu. Jadi 15 dikali 20 sama dengan 300 meter ya. Lalu yang C diketahui jarak dan kecepatan. Jaraknya 128 km, kecepatannya 32 km per jam. Maka waktu tempuhnya berapa? Nah, untuk mencari waktu pakai rumus ini ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jadi 128 dibagi 32. Berarti hasilnya adalah 4 jam waktu tempuhnya. Lalu yang D diketahui jarak dan waktu, diminta mencari kecepatan. Nah, mencari kecepatan pakai rumus ini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, berarti 150 dibagi 2,5. 150 per 2,5 hasilnya adalah 60 km per jam. Ini kecepatannya ya. Yang terakhir, yang E, di sini diketahui waktu dan kecepatan. Kita disuruh mencari jarak tempuhnya. Nah, pakai rumus ini, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 80 dikali 3,5 hasilnya adalah 280 km. Oke, lanjut nomor 2 teman-teman ya. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini konversi ya. Yang A 24 km per jam dijadikan meter per menit. Saya udah salin di sini seperti biasa. 24 km per jam diubah menjadi meter per menit ya. Jadi caranya kita ubah dulu. 24 km diubah jadi meter jadi berapa? 24.000. Lalu 1 jamnya diubah menjadi menit berarti 60 menit. Nah, 24.000 per 60 di sini kita bisa coret nolnya ya. Yang bawah coret 1 nol, maka yang atas juga dicoret 1 nol. Jadi tinggal 2400 dibagi 6. Nah, caranya 24 aja dibagi 6 hasilnya 4, lalu 2 nolnya kita tambahkan lagi di sini. Jadi hasilnya adalah 400 meter per menit ya, jika diubah menjadi meter per menit. Lalu yang B kita lihat ya, 54 km per jam dijadikan meter per detik. Oke. Dijadikan meter per detik, bener ya. Jadi di sini 54 km diubah dulu menjadi meter, berarti
menjadi 54.000 ya, turun 3 tangga tambah nolnya 3 nih, 1, 2, 3. Lalu 1 jamnya diubah menjadi detik, 1 jam itu 3.600 detik, jadi 54.000 per 3.600. Nolnya kita coret 2 ya, kalau di bawah coret 2, atas juga coret 2, tinggal 540 dibagi 36, hasilnya adalah 15 meter per detik ya. Lalu yang C, 180 meter per menit diubah menjadi meter per detik. Kita lihat 180 meter per menit ya, 180 meternya tetap, ini artinya 180 meter per 1 menit ya, 180 meternya tetap, 1 menitnya diubah menjadi 60 detik ya. Jadi kita coret 10, tinggal 18 dibagi 6 berarti 3 meter per detik ya. Lalu yang D, 5 meter per detik diubah menjadi kilometer per jam. 5 meter per detik menjadi kilometer per jam ya. Jadi 5 meter ini kita ubah jadi kilometer. Kalau diubah menjadi kilometer, karena naik 3 tangga dari meter ke kilometer, itu berarti dibagi 1000, makanya menjadi 5 per 1000. Per detik diubah menjadi jam, itu artinya dibagi 3600 ya. Jadi per 1 per 3600. Nah, per di sini artinya dibagi ya teman-teman. Jadi kalau pembagian pecahan itu artinya dikali kebalikannya ya. Ini artinya 5 per 1000 dibagi 1 per 3600. Maka kalau pembagian artinya dikali, jadi 5 per 1000 dikali 3600 per 1. Ini kita bisa coret nolnya ya. Kalau atas coret 2, bawah juga cuman boleh coret 2. Jadi 5 dikali 36, 180 per 10 kali 1, 10. 180 per 10 artinya 18 km per jam ya. Lalu yang E, 24 meter per menit sama dengan berapa kilometer per jam? 24 meter per menit berapa kilometer per jam? Kita lihat ya. Meter ke kilometer berarti per 1000 ya, dibagi 1000. Lalu menit untuk jadi jam 1 per 60 ya. 24 per 1000 dibagi 1 per 60, itu artinya 24 per 1000 dikali 60 per 1, dikali kebalikannya ya. Jadi 24, lalu kita coret nolnya, coret 1, sini juga 1, tinggal 24 dikali 6, 144 per 100 sama dengan 1,44 km per jam. Dan yang terakhir yang F, 30 km per jam sama dengan berapa meter per detik? 30 km per jam untuk dijadikan meter berarti ditambah nolnya 3 ya, jadi 30.000. Lalu 1 jam untuk diubah menjadi detik itu berarti 3.600 detik. Lalu atas kita coret 2, bawah juga coret 2, tinggal 300 per 36 itu sama dengan 8,33 meter per detik. Oke, sudah habis ya. Terakhir, demikian pembahasan kita bab 2 latihan 3. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online, tugas daring dari sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon dimaklumi jika ada 1-2 kekurangan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman. Thank you, bye-bye.